dipanggil oleh Pak Nas bagian dari keajaiban Pak Nas. Oh, Masya Allah. Karena dari tadi saya sebetulnya menunggu Pak Nas di sana, tapi kenapa yang belum datang-datang gitu? Kenapa ada satu ayat yang saya dapatkan kemarin dan ini membuat saya sampai tidak bisa tidur Pak Nas. Masya Allah. Boleh nggak kalau saya di depan Pak Nas? Naik. Masya Allah. Yang nyuruh di situ Belum siapa? tidur ya? Jadi sekarang belum tidur tuh? Tidur juga akhirnya. Tidur. Sebelumnya saya boleh memeluk Pak Nas? Boleh. Terima kasih sekali Pak Nas. Baik, yang pertama Nama dari mana? nama saya Rian Aprianto. Dipanggil Boleh ya? dipanggil Kang Rian. Kang Rian. Karena saya dari Bandung Pak Nas. Oke, baik. Saat ini Allah takdirkan saya jadi seorang trainer. Dan ternyata jadi seorang trainer itu tidak mudah Pak Nas ya. Iya. Tentu ada sebuah ujiannya tersendiri ternyata. Iya. Dan saya merasa dari sisi rezeki sedang berada dalam keadaan normal, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, Pak Nas. Hingga akhirnya apa? Mungkin Allah pengen, Yan kamu naik kelas gitu ya. Hingga akhirnya apa? Datanglah sebuah kata-kata dari orang tua, Yan kesini. Dan ternyata orang tua jujurlah. Orang tua yang nyarankan ke sini. Bukan, saya diminta datang berhadapan dengan orang tua. Ke sini gitu ya. Dalam keadaan saya kan sedang dalam keadaan alhamdulillah bersyukur banget, senang banget gitu ya. Semua keadaan alhamdulillah keluarga harmonis, rezeki juga insya Allah cukup gitu. Tapi hingga akhirnya pada satu titik saat orang tua datang, saya dipanggil, kemudian bilang orang tua, Yan, beberapa tahun yang lalu kami membantu orang, membantu saudara, sehingga dijaminkanlah aset-aset gitu ya untuk membantu saudara tersebut. Namun hingga akhirnya apa? Kami niatkan untuk membantu, namun yang terjadi apa? Malah beliau lupa bahwa kita telah membantu, tidak ingat dan diminta pertanggungjawaban lagi, malah menghindar bahkan mempermi. Dan alhasil yang terjadi panas pas dihitung 17 miliar panas. Dan dalam kondisi saya gitu ya Allah, sebetulnya dalam keadaan alhamdulillah kami cukup bersyukur dan sebagainya. Hingga akhirnya saya berpikir, ya Allah gimana caranya saya dapat uang lebih banyak, peserta bisa lebih banyak, training bisa lebih banyak dan sebagainya, karena saya ingin bantu orang tua. Apalagi sertifikat dan sebagainya digantikan itu ke bank Panas. Jerih payah yang dikeluarkan itu habis ke sana terus gitu. Dan saya pengen membantu mereka untuk bisa lepas dari jerih riba itu. Namun yang terjadi apa? Ada keterbatasan gitu. Dari jumlah peserta ada terbatasnya. Saya juga tiap hari training Senin sampai Minggu tetap ada batasannya gitu. Tidak bisa mencapai angka segitu. Hingga akhirnya saya ketemu juga dengan Babe Jamil, kebetulan beliau Pak Jamil Azaini guru saya, Mas Ipuan juga itu guru saya. Kemarin kita training di sana dan Kang Dewa juga sama gitu ya. Saya minta masukannya dan alhasil yang terjadi apa? Yang terjadi saya masih dalam keadaan buntu pada waktu itu dan saya dapat motivasi tapi belum dapat solusi. Dan hingga akhirnya kemarin waktu dengan Pak Nasrullah, saat Pak Nas menyampaikan tentang Darfutala ya, waktu sore. Pas waktu sore, kalau malam saya izin gak ikut karena kebetulan ngisi training NLV. Tapi pas waktu sore saya izin ke panitia Jagonaga untuk tidak ikut karena ada mana ngisi training. Tapi saat panas waktu sore menyampaikan Darfutala, saya langsung berdoa kepada Allah, tuliskan pemasalah saya, dan tiba-tiba saya mendapatkan surat An-Nahl. An-Nahl. Ayat Saya ke 17. sini ya, saya lihatin ayat. An-Nahl. Surat An-Nahl ayat ke-17. Ayat 17. Coba dibacain boleh? Silakan. Dan salah satu masalah yang terbesar itu persoalan terbesar itu, dan yang terbaca di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah zat yang dapat menciptakan sesuatu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jika kamu menghitung nikmat Allah ini, yang tiba-tiba saya merasa kok saya tertampar banget gitu. Saya minta ke Allah, ya Allah tolong kasih aku lebih. Ayat berapa tadi? Ayat ke-17. 17 ya. Betul. Oke. Dan saat di ayat ke-18 ini, jika kamu menghitung nikmat Allah,
niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Bahkan berhala-hala itu sendiri diciptakan oleh manusia. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan tidak mengetahui kapanpun mereka dibangkitkan. Dan di ayat ke-22 juga saya ngerasa saya ditampar lagi, Ustaz. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hatinya mengingkari keesaan Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Saya berpikir apakah saya termasuk orang sombong gitu. Sehingga saya merasa semuanya aman, semuanya baik-baik saja, sehingga saya diberikan sebuah tamparan itu gitu ya. Walaupun itu bukan salah dari orang tua, niat orang tua sudah baik gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Ternyata kita juga terkena imbas. Dan sebagai seorang anak kita kan pengen membantu juga yang namanya orang tua. Iya. Dan dari sana saya berpikir gimana ya, seperti apa ya tafakurannya gitu. Saya merasa tertampar tapi saya belum jelas seperti apa sebetulnya pesan cinta yang Allah ingin nasihatkan kepada saya. Mohon bantuannya dari Ustaz. Insyaallah. Terima kasih teman-teman. Nah, sambilan ya. Baik, ini tadi adalah dari sejak 17 itu tuh diskusi untuk masuk ke dalam hatinya Kang Rian. Ya. Ini kan passing dulu nih. Betul. Passing dari Allah, passing 17, 18 passing, 19 passing. Nih karena beliau orang NLP saya ngomong passing. Passing dan Ya, leading. passing. Setelah itu Allah leading. Ini yang masih passing terus nih. Passing sampai benar-benar Kang Rian tuh iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah gitu. Ada getaran gitu yang kena gitu kan ke hatinya Kang Rian. Tapi kok belum ada solusi? Solusinya di leading. Terusin gitu sampai kan dia apabila ini kan kata-kata yang masuk ke dalam hatinya Kang Rian tuh ada kata-kata sombong gitu kan, terus kemudian kayak tertampar begitu ya. Betul. Kemudian kayak gini kan ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya pada seperti dan seterusnya. Ini masih gitu kan masih passing terus. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Ini gitu ya. Jadi ya ini jadi teguran gitu. Jangan-jangan Allah tuh memang pengen mencuci gitu kan harta-harta orang tua dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian ini masih 27. Nah, yang ini panjang kenapa? Karena 17 miliar, Bro. Iya, betul. Kalau 17 miliar langsung selesai mah ya. Udah Nabi Sulaiman itu. Masya Allah. Ya. Iya. Jarang-jarang. Izin satu lagi. Sambilan. Masya Allah. Nah, leadingnya itu di 31. Ya. Leadingnya di 31. Jadi passing, leading. Ini gaya bahasa orang yang ingin memberikan keyakinan kepada orang, itu dipelajari di NLP. Ya. Nah 31. Jadi Al-Quran itu bahasa NLP banget. Al-Quran itu yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yaitu orang-orang yang wafatkan dalam keadaan baik ya. Para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga disebutkan apa yang telah kamu kerjakan. Wow. Merinding ya. Jadi ayat ini, dua Merinding ayat ya? ini itu memberikan motivasi sekaligus solusi. Kalau manusia, beliau udah bertemu dengan banyak sekali trainer, Babe Jamil Azaini yang beliau sebutkan ya tadi, kemudian Mas Ipo Santosa. NLP sendiri adalah sebuah training gitu kan, tapi sebatas memberikan motivasi. Sementara Al-Quran memberikan solusi. Jadi ini gitu ya, mungkin kelihatannya masih bahasa motivasi nih 3132, tapi bagi orang yang meyakininya ini adalah solusinya. Nah, apa yang perlu Kang Rian lakukan? 3132 ini jadikan sebagai teman dan sahabat. Dibaca berulang-ulang, dibawa dalam sholat gitu kan, menggantikan ayat-ayat yang sebelum ini dihafal.
diwiridkan terus, jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dibaca berulang-ulang. Nanti ayat ini 17M itu mencair kayak es. Amin. Allahumma amin. Itu kayak, makanya kan tadi kan disebut berhala-berhala ya, di atas tuh ada kata berhala-berhala tuh nggak bisa apa-apa. Gitu kan, itu nanti ayat ini gitu kan, menghadapi ini kan kita kelihatannya kayak gunung banget tuh es itu, gitu kan, gunung es tuh, gitu kan. Tapi dengan ayat ini dia tuh mencair gitu, datang mendekat. Nah makin lama kita mendekat terus, ini panas gitu bagi berhala-berhala ini. Tapi bagi kita ini solusi. Ketika kalau makin jauh dia makin kokoh nih, kelihatannya kokoh di gunung emas nih. Tapi makin kita dekati ya dengan cara mewiridkannya terus, ini nanti mencair gitu. Itu kayak es dia mencair insya Allah. Kalau mau bicara tentang ngisi training, berapa banyak isi training dapat 17 miliar? Terasa begitu lelah. Sampai doer. Saya juga kalau suruh nyari 17 miliar isi training ya. Insya Allah. Tapi kalau pakai ini insya Allah gitu ya, Allah akan memudahkan gitu ya jalannya Mas Rian. Kang Rian ya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, saya mau tanya Kang Rian nih ya. Iya. Setelah dapat yang 3132 apa rasanya? Seperti ada satu titik harapan dari pikiran. Mungkin saya belum tahu seperti apa nanti Betul. caranya, Iya. tetapi dari hati secara feeling ada sebuah keyakinan Yes. bahwa Yan, seolah-olah Allah memanggil saya Yan gitu ya. Iya. Yan, setelah kamu berhasil melalui ini, kamu naik level. Oh. Setelah kamu berhasil mengerjakan ini, maka penghasilanmu bukan puluhan juta lagi, bukan ratusan juta lagi, kamu akan menjadi miliarder pertama di keluarga. Masya Allah. Seperti Allah menyampaikan itu loh. Iya, ada rasa itu ya. Dan ketika saya ingat-ingat, ya juga belum ada miliarder di keluarga saya. Mungkin inilah saatnya Ustaz, semoga melalui perantaraan magnet rezeki ini mengantarkan menjadi miliarder pertama di keluarga. Insya Allah. Bagus ya motivasi. Insya Allah sekali lagi. Siap. Terima kasih Kang Rian, Masya Allah. Gimana? Dapat ya? Dapat. Oh begini nih gitu ya. Kita alhamdulillah ya pembukaan kita 17 miliar ya. Yang lain terasa kecil. Terasa kecil. Yang 17 miliar aja Allah selesaikan gitu ya. Nah, saya nggak mengecilkan para trainer-trainer gitu ya. Saya juga kan trainer gitu ya. Tapi kami sebatas cuma ngomong aja, memberikan motivasi iya gitu. Kami sih bisa memberikan motivasi. Ayo jalan, Bismillah, kamu bisa, Insya Allah gitu kan. Ada orang-orang kayak gitu-gitu itu yang bisa kita lakukan. Makanya kalau ilmu magnet rezeki tanpa garpu tala itu tuh kayak motivasi biasa gitu. Sampai-sampai kalau kalau ada orang yang datang tuh misalnya pertanyaannya sederhana. Panas, saya tuh kerjanya di pabrik bir. Menurut Pak Nas, saya keluar apa tetap aja ya? Sebenarnya jawabannya apa? Keluar. Gitu kan? Iya. Itu tuh udah ada di ujung bibir nih. Ya keluarlah. Itu udah jelas-jelas itu pabrik bir. Iya. Ya keluar. Tapi hati saya bilang kayak gini. Ya Allah, kalau saya yang ngomong keluar, belum tentu juga dia terima. Betul nggak? Betul. Belum tentu dia terima. Kalaulah dia terima, mungkin hatinya dia udah siap. Tapi kan ada dua kemungkinan, dia terima atau nggak terima. Tapi gitu ya, dia juga nggak kenal sama Allah. Akhirnya saya bilang gini, yuk sini, kita buka garpu tala. Pas dibuka garpu tala itu nangis bercucuran air mata, tangannya gemeteran gitu kan. Terus udah nggak ngomong lagi sama saya diem aja. Gimana, udah dapet? Udah Ustaz, gitu dah. Coba bayangin ya, kan pertanyaannya sederhana, gitu ya. Nah kalau kita jawab sih bisa aja, keluar udah.
Tapi kalau Al-Quran yang jawab, itu hikmah sekali. Sampai kayak tadi tuh masuk ke dalam hati, Yan, itu memang kayak gitu, kayak kesentuh seperti itu. Ya, jadi nanti kita harapkan insya Allah nanti setelah ini next level juga beliau sebagai trainer, bukan hanya trainer NLP, tapi trainer yang menghantarkan orang kepada Allah. Amin. Ya. Oke, kita masuk ke yang kedua, silahkan.